Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Isabel. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, "Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu." Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya, "Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku." Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot orang Yisrael itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel istrinya kepadanya, "Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Yisrael itu." Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, "Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, 'Engkau telah mengutuk Allah dan Raja.' Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati." Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, "Nabot telah mengutuk Allah dan Raja." Sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel mengatakan, "Nabot sudah dilempari sampai mati." Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, "Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Yisrael itu menjadi milikmu, karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati." Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Yisrael itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, bunyinya, "Bangunlah, pergilah menemui Ahab, Raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, 'Beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga.' Katakan pula kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu.'" Kata Ahab kepada Elia, "Sekarang engkau mendapat aku, hai musuhku?" Jawabnya, "Memang sekarang aku mendapat engkau, karena engkau sudah memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sesungguhnya
Aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Dan aku akan memperlakukan keluargamu sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan seperti keluarga Baesa bin Ahia, oleh karena engkau menimbulkan sakit hatiku dan oleh karena engkau mengakibatkan orang Israel berbuat dosa. Juga mengenai Isabel, Tuhan telah berfirman, anjing akan memakan Isabel di tembok luar Yisrael. Siapa dari keluarga Ahab yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung di udara. Sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel istrinya. Bahkan ia telah berlaku sangat keji dengan mengikuti berhala-berhala, tepat seperti yang dilakukan oleh orang Amori yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Ketika seseorang sudah memasuki masa pernikahan, kehidupan mereka mengalami beberapa perubahan. Kita tidak lagi hanya memikirkan urusan kita saja, namun juga ada beberapa yang perlu dipertimbangkan bersama dengan pasangan. Beberapa keputusan perlu dirundingkan, karena kehidupan yang dijalani sekarang bersama-sama dengan pasangan. Pernikahan terjadi karena satu orang mencintai pasangannya. Tidak jarang kita bisa dipengaruhi oleh pasangan kita. Jika pengaruh itu baik, tentu tak jadi soal. Persoalannya, bagaimana jika pengaruh yang pasangan kita bawa tidak baik? Saudara, dalam Alkitab banyak diceritakan kisah-kisah tentang Raja Israel. Israel merupakan umat pilihan Allah, namun hal ini bukan jaminan bahwa mereka tidak menyakiti hati Allah. Salah satu raja yang dikenal sering menyakiti hati Allah adalah Raja Ahab. Ia memiliki istri bernama Isabel. Isabel adalah seorang ratu yang tidak taat kepada Allah sepanjang hidupnya dan menyembah kepada Baal. Tidak hanya dirinya saja yang menyembah Baal, namun ia membujuk Ahab untuk bersama beribadah kepada Baal. Ratu Isabel banyak melakukan kejahatan, bahkan melakukan fitnah yang menyebabkan kematian, agar dia mendapat kebun anggur kepunyaan Nabot karena suaminya menginginkannya. Saudara, dalam kisah Isabel yang terkait dengan kebun anggur Nabot, kita diingatkan bahwa sebagai perempuan dan seorang istri, kita memiliki tanggung jawab untuk dapat saling mengingatkan bahwa mengingini kepunyaan orang bukanlah hal yang baik. Sebagai sepasang suami istri, kita memiliki tanggung jawab untuk saling mengingatkan, untuk tidak menyakiti hati Allah. Terlebih lagi dalam hal ini, Isabel adalah seorang ratu yang kehidupannya berpengaruh terhadap masyarakat banyak. Hidupnya tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun menjadi panutan bagi rakyatnya pada masa itu. Isabel dapat dikatakan beruntung karena bisa menjadi ratu, namun dia tidak bijak dalam tindakannya dan melupakan bahkan menyakiti hati Allah, yang pada akhirnya membawa petaka hingga kematiannya. Diskusikan. 1. Apakah saudara merasa hidup saudara memberikan pengaruh bagi orang lain? Tidak perlu disiaringkan, cukup direnungkan. 2. Menurut saudara, pengaruh baik atau teladan seperti apa yang perlu perempuan berikan di dalam keluarga, baik sebagai istri, orang tua, maupun anak atau menantu? Doakan. 1. Setiap perempuan dalam perilaku dan tindakan yang dilakukan sehari-hari. 2. Setiap orang menyadari bahwa mereka memiliki tanggung jawab atas tindakan mereka bagi sesama.